Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat semua orang terkejut, Hua Tradeveng berkata dengan nada meminta maaf, saudaraku berpikiran lurus dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan, sehingga yang mulia keenam harus berlutut dan kehilangan muka, aku benar-benar minta maaf. Maaf, aku mengatakannya, dia menyebut dirinya penghinaan. Sui berbicara dengan tenang. Qin Fu hampir muntah darah. Dia awalnya menekan berlutut, dan dia kehilangan semua wajah dan rasa malu, dan kata-kata Yin dan Yang Hua Xinfeng tidak diragukan lagi asin dan menusuk di hati. Sui mengabaikannya. Bagaimana karakter kecil seperti semut itu bisa menarik perhatiannya? Ketika Qin Fu melihat ini, dia merasa lega, tetapi dia merasa malu karena diabaikan. Yang lebih menyedihkan daripada diinjak-injak adalah orang-orang tidak tertarik menginjak-injakmu. Giliranmu. Sui memandang Sang Luo Yu. Titik konvergensi. Warna kental muncul di alis bahasa Sang Luo. Tapi dia tidak takut, menghadapi tatapan Sui, dia menegakkan tubuh dan berkata dengan dingin. Ketika Da Zhou Sui berada di alam Xiantian Wuzong, dia memiliki kekuatan untuk membunuh para biksu di alam Yuan Fu dengan pedangnya. Dibandingkan dengan dia, kamu terlalu jauh di belakang. Kata-kata ini telah diakui oleh sebagian besar orang yang hadir. Bahkan jika mereka membenci Sui, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa rekor masa lalu Sui mengerikan. Hanya, dia tidak pernah menyangka bahwa Sang Loyu akan menggunakan prestasi masa lalu Sui untuk memfitnah Sui sendiri. Mata Sui juga sedikit aneh, dan dia berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Sebelumnya, dia memberi Qin Fu kesempatan untuk menembak terlebih dahulu, tetapi Qin Fu dengan mudah ditekan. Sekarang, menghadapi bahasa Sang Luo yang berkultivasi di alam bigu, dia juga mengucapkan kata-kata ini, dan sikap santai membuat semua orang di sini merasa ada sesuatu yang salah. Hah! Alis Sang Luo Yu menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia belum pernah menemukan karakter arogan seperti itu sejak latihannya. Itu juga membuatnya merasa bermartabat dan terprovokasi. Pedang itu kejam, kamu harus berhati-hati. Sang Luo berkata, hendak menembak. Qin Dong tersenyum dan berkata, oke, teman kecil dari Daxia ini telah membuktikan kekuatannya, dan jika kita terus belajar dari satu sama lain, kita harus menyebabkan konflik. Sui sedikit mengernyit. Hua Tradeveng datang kepadanya untuk pertama kalinya, dan berkata melalui transmisi suara, Tuan muda, tidak baik untuk mengekspos terlalu banyak kekuatan, mudah untuk cemburu pada orang-orang tua itu, dan ketika Anda memasuki lautan kekacauan, beberapa kesempatan untuk mengambil rampasan. Di matanya, orang-orang besar di sini telah didefinisikan sebagai piala. Pada saat yang sama, Hua Xianfeng tampak penuh, pendiam dengan bangga, dan berkata dengan ringan, sejak senior Qin mengatakan itu, apakah itu juga berarti bahwa saudaraku dan aku telah dikenali olehmu? Qin Dongsu tertawa, matanya menyapu kerumunan, dan berkata, apakah Anda punya pendapat? Qin Dongsu berkata begitu, siapa yang akan keberatan? Itu dia. Sang Luo berbicara dalam diam, dan duduk lagi, hanya sesekali menatap Sui, dengan sedikit kedinginan. Larut malam. Sui dan Hua Xinfeng meninggalkan Tianshui Villa dan kembali ke kediaman mereka di Kabupaten Dongfu. Kamu bertindak dengan kedok raja sejati. Aku khawatir itu bukan niat sementara. Dalam perjalanan, Sui bertanya. Sudah larut malam, bintang-bintang cerah dan bulan cerah, dan pejalan kaki di kota semakin tipis. Bagus. Hua Tradeveng berkata dengan tenang, namun, jangan khawatir, Tuan muda, Raja sejati Li Huo telah kembali ke Daxia, dia hanya tahu bahwa dia tidak akan menyusahkan kita dalam waktu singkat. Berbicara tentang ini, dia tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja, saya juga tahu bahwa Tuan muda tidak akan takut akan hal ini, alasan mengapa Anda menanyakan ini pasti karena saya terlalu banyak berbohong, sehingga dalam hati saya keraguan, aku tidak jujur. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, salah. Aku tidak peduli tentang ini, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa penampilanmu saat ini palsu, namamu palsu, dan tindakanmu nyata dan palsu. Tidak masalah.
Selama itu tidak menyentuh garis bawah saya. Su Yi berkata dengan santai, pengkhianatan. Hua Tradefeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan muda, yakinlah, kali ini kita bekerja sama, aku tidak akan pernah memiliki dua hati. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan. Hua Tradefeng buru-buru mengikuti, tetapi ketika dia melihat punggung Su Yi, matanya yang dalam dan indah penuh dengan rasa ingin tahu. Pada perjamuan hari ini, Su Yi melihat detail bahasa Qin Fu dan Sang Luo secara sekilas, yang membuatnya sangat terkejut. Semua ini membangkitkan rasa ingin tahu Hua Tradefeng. Di masa lalu, sebagai penatua Paviliun Agung Zhou Sifang, dia mengumpulkan hampir semua informasi yang berkaitan dengan Su Yi. Asal-usul Su Yi, latar belakang, pengalaman, pertempuran yang dia ikuti, serta temperamen, preferensi, kultivasinya, semuanya dipelajari olehnya berkali-kali. Di masa lalu, dia juga curiga bahwa Su Yi adalah seorang pembunuh, tetapi ketika Su Yi membunuh keluarga Su di ibu kota Giok, dia tidak ragu untuk menyangkal kesimpulan ini. Jika itu benar-benar orang yang mengambil rumah itu, bagaimana mungkin dia pergi ke keluarga Su dengan segala cara untuk membalas dendam? Yang membuat Hua Tradefeng bingung adalah semakin dia mempelajari perbuatan Su Yi di masa lalu, semakin dia merasa bahwa Su Yi memiliki terlalu banyak rahasia, seperti misteri yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Baru setelah dia bertindak dengan Su Yi kali ini Hua Tradefeng tiba-tiba menyadari satu hal. Cari tahu berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Sampai sekarang, Hua Tradefeng harus mengakui kenyataan. Keingintahuan saya telah sepenuhnya tertahan oleh Su Yi, dan saya bahkan merasa tidak dapat melepaskan diri, seperti minum, semakin banyak saya minum, semakin baik. Aku tidak bisa begitu saja jatuh ke dalam ini. Sampai dia kembali ke kediamannya, Hua Tradefeng menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menahan rasa ingin tahunya. Keingintahuan akan membunuh kucing. Rasa ingin tahu juga bisa membuat wanita jatuh. Angin perdagangan bunga tidak ingin membiarkan diri mereka jatuh tanpa sadar. Su Yi tidak tahu bahwa Hua Tradefeng memiliki begitu banyak pikiran di dalam hatinya. Dia sedang bermeditasi. Perbaikan. Hanya ada 5 pil Liang Yi Jiu Qing yang tersisa yang disempurnakan di Akademi Tianyuan belum lama ini. Menurut kondisi menelan 1 tablet setiap hari, setelah 5 hari, dia akan dapat sepenuhnya meredam alam sekte bela diri bawaan ke tingkat yang sempurna, dan dia dapat mulai mencoba untuk menembus alam bigu. Ranah bigu adalah alam pertama dari 3 alam Yuan Dao. Ini juga merupakan awal dari jalan spiritual. Apakah Anda dapat membangun fondasi yang kuat di ranah ini? Dia sudah cukup untuk mempengaruhi jalan masa depan. Seperti 4 alam seni bela diri, tujuan yang paling penting adalah mempersiapkan diri untuk melangkah ke alam ini dia. Pada awal reinkarnasi dan pembangunan kembali ini, Su Yi berlatih dengan teknik penempaan tubuh Song He, yang disebut metode pembangunan fondasi pertama di gurun besar yang diciptakan oleh Jue Wu Huang, dan secara berturut-turut melunakkan, Zuqiao, Chengling, Vena tersembunyi, Geng Dao, dan 5 agregat roh, dapat disebut jalan kuno dan modern. Dan di bawah resonansi kekuatan pedang 9 penjara, masing-masing jalannya dapat disublimasikan dan ditembus lebih jauh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa fondasi yang dia bangun di 4 ranah seni bela diri telah jauh melampaui ranah yang sama di kehidupan sebelumnya. Melihat ratusan juta orang yang berlatih di alam liar Kyushu, dia juga disebut tak tertandingi. Dan semua upaya ini sedang mempersiapkan alam besar pertama dari jalan Yuan Dao. Yang disebut puasa adalah melepaskan belenggu makanan duniawi, makan dan minum embun, dan menghaluskan vitalitas untuk menguatkan tubuh. Ini juga disebut asap non-manusia, api dan air. Karena itu, dunia menyebut mereka dewa tanah. Di mata para pembudidaya, melangkah ke alam ini sama dengan menginjak jalan, dan umurnya bisa melambung selama 300 tahun, dan menyingkirkan belenggu dari umur sekuler. Bagi Su Yi, melangkah ke tempat ini adalah hal yang paling penting. Kayu pelukan lahir di akhir menit. Platform 9 kaki dimulai dari bumi. Ranah bigu adalah awal dari Dao, dan juga merupakan akar dari kultivasi. Jika fondasinya tidak kokoh dan kokoh,
bagaimana pohon yang menjulang tinggi bisa tumbuh. Saya tidak tahu benih primordial seperti apa yang bisa saya bangun ketika saya menginjakkan kaki di dunia Inedia. Saat berkultivasi, Sui tidak bisa menahan kerinduan. Menjadi biksu di alam Inedias, Anda dapat menanam benih Yuanli di dalam tubuh, semakin tinggi kualitas benih, semakin kuat fondasi Dao. Di Kyushu liar, tradisi Tao yang berbeda memiliki kriteria evaluasi yang berbeda untuk pembagian benih Yuanli. Umat Buddha menyebut biji Yuanli sebagai akar nirvana, yang terbagi menjadi 9 daun, 1 daun dan 1 dunia. Gerbang setan lebih langsung, cukup membagi benih kekuatan primordial menjadi 2 jenis, benih setan dan benih non-setan. Tetapi ada fakta yang diakui oleh semua tradisi Tao teratas, bahwa benih Dao adalah benih utama Yuanli. Yang disebut benih Dao adalah benih kekuatan Yuan yang mengandung pantun Dao. Kualitas Taoisme bervariasi dari orang ke orang. Yang kuat, ketika mereka menerobos dunia, akan menarik visi langit dan bumi, Dao akan beresonansi, dan benih Dao akan menunjukkan visi yang ajaib dan tidak terduga. Namun, bagi Sui, spesies Dao ini mungkin langka, tetapi bukan itu yang dia inginkan. Dia bereinkarnasi kali ini, merencanakan Seon Dao yang sebenarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Sui menghabiskan ribuan tahun mempelajari ranah Inedia. Ada sebanyak puluhan ribu klasik kuno yang terkait dengan alam bigu. Yang disebut Seon Dao awalnya hanya legenda halus yang beredar di Kyushu liar. Dalam desas-desus, beberapa karakter mempesona dengan bakat dan akar yang cukup untuk memukau surga akan menghadapi malapetaka yang sangat menakutkan ketika mereka melangkah ke ranah Inedia, seperti tabu. Bertahan hidup. Oleh karena itu, selalu ada legenda bahwa jika seseorang dapat selamat dari bencana ini, mereka akan dapat memadatkan benih Seon Dao yang asli. Ini tentu saja spekulasi. Karena tidak ada yang selamat dari malapetaka seperti tabu sejak zaman kuno, tidak ada yang tahu apakah yang disebut Siong Dao benar-benar ada. Tapi Sui yakin bahwa fondasi dari cara yang hebat itu ada. Ini adalah jawaban yang dia dapatkan dari reinkarnasi. Di Belanda, ada catatan tentang Dao tertinggi. Dikatakan bahwa jenis Taoisme ini adalah Taoisme sempurna yang berjuang untuk hidup dalam tabu, dan diakhiri dengan kehancuran total. Karena tidak ditoleransi oleh Tao surga, ketika mencoba memadatkan Taoisme ini, paling mudah dihukum. Sui secara alami tidak takut pada hari kiamat yang dilarang, atau kehancuran total sama sekali. Pagi selanjutnya. Melalui Laut Cina Timur. Kapal Huayuelu, sepanjang 100 zang membawa sekelompok orang yang dipimpin oleh Qin Dongsu dan menyapu ke kedalaman Laut Cina Timur. Sui dan Hua Tradefeng juga ada di dalamnya. Menurut kecepatan kapal harta karun ini, dalam 2 hari, itu akan mencapai tepi Chaos Linghai. Di sebuah kamar pribadi di gedung Huayue, Hua Xinfeng sedang duduk di meja, memandangi perabotan di kamar pribadi dengan mata berair, dan berkata dengan gembira, "Baiklah, jika perjalanan ini berjalan dengan baik, kapal harta karun ini akan menjadi milik kita dari sekarang." Sui berdiri di jendela Suan dan melihat ke kejauhan. Matahari keemasan bersinar di laut biru, seperti emas pecah berdenyut, beriak di ombak bergelombang, bersinar terang. Karena perahu Huayuelu terbang di udara, bidang penglihatan menjadi sangat luas, dan di kejauhan, Anda masih dapat melihat banyak perahu nelayan yang mengambang di laut, layarnya putus-putus, dan kadang-kadang ada burung laut. Kelompok itu terbang dan memercikkan serangkaian tangisan yang keras dan jelas. Angin laut yang sedikit basah bertiup, membuat orang merasa santai dan bahagia. Kapal harta karun ini tidak terlalu kuat. Itu hanya bisa digunakan sebagai mobil. Itu terlalu besar dan tidak masuk akal, dan terlalu mencolok. Sangat mudah menjadi sasaran monster yang bersembunyi di laut. Sui menyesap anggur sambil meniup angin laut. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memberikannya padaku. Angin perdagangan bunga berkata sambil tersenyum. Apapun. Sui berkata, melipat dan duduk di meja, mengeluarkan beberapa jimat gio kosong, dan mulai melatihnya satu per satu. Tuan muda, jimat rahasia apa yang disempurnakan? Angin perdagangan bunga penasaran. Sui berkata dengan santai, jika menurut apa yang Anda katakan,
Kung Xianjianlou benar-benar garis Tao tingkat kaisar, maka pasti ada banyak organ dan formasi pembunuhan di relik yang ditinggalkan oleh kekuatan ini. Belum lagi para pembudidaya Yuan Dao di kapal ini. Bahkan para pembudidaya spirit Dao yang ingin menjelajahi peluang, takut akan menghadapi banyak ancaman mematikan. Hua Xinfeng membeku di dalam hatinya dan berkata, orang tua Qin Dongsu memiliki peta rahasia di tangannya. Ketika dia bertindak dengan mereka, dia seharusnya bisa menghindari banyak bahaya. Su Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jangan katakan bahwa peta rahasia itu benar atau tidak, itu benar, itu ditakdirkan untuk tidak ada gunanya, lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka menara pedang abadi apakah semua yang ada di reruntuhan berubah? Setelah jeda, dia melirik Hua Tradefeng dan berkata, terlebih lagi, itu hanya peta rahasia, yang memungkinkan orang untuk mengidentifikasi bahaya dan pembunuhan yang tersembunyi di dalamnya terlebih dahulu, tetapi sekali berapa banyak orang yang dapat menghindari wabah berbahaya ini. Warna kental muncul di alis Hua Xinfeng, dan berkata, jadi, jimat giok yang sedang disempurnakan Tuan Muda saat ini adalah untuk mempersiapkan pencarian peluang. Bagus. Su Yi mengangguk. Jimat rahasia yang dia sempurnakan saat ini termasuk, jimat pengganti, yang dapat memblokir bencana, jimat penahan nafas, yang dapat menutupi nafas tubuh, dan pembunuh, yang dapat mendeteksi fluktuasi simbol kekuatan. Ada lebih dari 10 jenis. Jika dia adalah puncak dari kehidupan sebelumnya, tidak perlu ada masalah seperti itu sama sekali. Tuan Muda, dapatkah Anda membagikan beberapa jimat rahasia yang Anda buat dengan saya? Mata indah angin perdagangan bunga menatap Su Yi dengan tatapan penuh harapan. Ikuti saja aku. Su Yi menolak secara langsung. Jimat giok ini tampaknya mudah untuk disempurnakan, tetapi pada kenyataannya mereka menghabiskan banyak kekuatan mental, dan jimat giok kosong yang digunakan semuanya adalah giok spiritual yang mencapai peringkat kelima, yang mahal. Su Yi sendiri tidak cukup, bagaimana dia bisa memberikannya kepada Hua Tradefeng? Flower Tradewin tidak bisa menyembunyikan kehilangannya. Di masa lalu, ketika dia menginginkan sesuatu, selama dia membuka mulutnya, siapapun akan mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke pintunya. Tapi Su Yi menolak tanpa berpikir. Temperamen pria ini benar-benar tidak menyenangkan para gadis. Angin perdagangan bunga berbisik pada dirinya sendiri. Sementara itu, di aula di lantai atas gedung Huayue, Qin Dongsu, Gu Qingdu, Yu Changkong, Cheng Zhen, dan Ni Xingkong berkumpul dan melakukan percakapan rahasia. Qin menerima berita yang jelas kemarin bahwa meskipun ada banyak orang kuat yang pergi ke kedalaman laut yang kacau untuk mencari peluang, hanya ada satu kekuatan yang benar-benar layak mendapat perhatian kita. Qin Dong dari Tong Yanhe mengernyitkan janggutnya dan berkata, salah satu kekuatan jahat yang dipimpin oleh Master Sekte Yin Samen, Tong Xinghai, mengumpulkan lebih dari 10 pahlawan jahat di sekelilingnya. Hanya aku yang tahu, ada Blood Soul Mountain, Heavenly Snake Old Demon, Jiusa River, Blue Shark Suijun, Jin Yanling, Golden Course Old Demon. Masuklah ke alam Yuanfu. Pria air hiu biru dan iblis tua mayat emas juga terkenal selama bertahun-tahun. Yang pertama mahir dalam metode mengendalikan air, dan yang terakhir mahir dalam banyak mantra rahasia yang aneh dan mengerikan. Mereka sekarang bersama dengan Master Sekte Yin Samen, dan mereka tidak boleh diremehkan. Mendengar ini, warna kental muncul di alis semua orang yang hadir. Tidak ada keraguan bahwa ketika Anda pergi untuk menjelajahi peluang Kung Xianjianlou, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan kelompok iblis tua yang jahat ini. Selain karakter ini, kita harus mewaspadai perampok rumah. Basis kultivasi, lalu apa yang datang sekarang hanyalah sebagian dari kekuatan jiwa mereka, tetapi teknik rahasia dan kartu truf yang mereka kuasai ditakdirkan untuk tidak kurang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin memiliki ekspresi yang berbeda. Penjambret. Tidak asing lagi bagi para praktisi yang berdiri di puncak dunia. Saudara Qin, apakah Anda memiliki daftar pasti orang-orang yang mengambil rumah itu? Yu Changkong, tetua tertinggi klan Yu, bertanya. Qin Dongsu menggelengkan kepalanya, orang-orang ini, satu persatu, akan menyembunyikan identitas mereka.
Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos mereka, hampir sulit untuk mengidentifikasi mereka. Mendengar ini, banyak orang mengangguk. Hal yang paling ditakuti tentang penjamret tubuh adalah identitas mereka sangat misterius. Bahkan para pembudidaya ini, hanya dengan mata telanjang dan kekuatan indera spiritual, tidak dapat mengidentifikasi siapa penjamret tubuh. Mungkin, di kapal kita, ada perampok mayat. Senior Cheng Zhen dari kuil Sanglin Bangunan Sutra Tibet membuka mulutnya, dia setipis kayu, dengan alis putih dan janggut putih. Ketika dia mengatakan ini, banyak wajah orang berubah sedikit. Apakah saudara Cheng Zhen melihat sesuatu? Qin Dongsu bertanya. Pasangan saudara dan saudari dari Daxia itu sangat mencurigakan. Cheng Zhen tampak tenang, dan suaranya serak dan lambat. Menurut Qin Daoyou, mereka datang dengan tanda awan hijau, murid kedua Raja Sejati Lu Huo, tetapi masih banyak keraguan tentang asal-usul mereka. Mata semua orang berkedip. Saya juga memiliki kecurigaan ini, mereka muncul terlalu kebetulan, dan kami tidak memiliki cara untuk memastikan apakah mereka benar-benar terkait dengan tuan yang sebenarnya. Gu Qingdu berkata dengan suara yang dalam, jika mereka menyimpan niat jahat dan memiliki rencana lain, kita harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Ekspresi Qin Dongsu tidak pasti untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, matanya berkedip dingin, dan berkata, masalah ini mudah ditangani, di jalan berikutnya, temukan beberapa peluang untuk menguji mereka lagi. Jika identitas mereka benar jika ada masalah, bunuh saja mereka terlebih dahulu. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka mempengaruhi tindakan kami. 2 hari kemudian, laut di kejauhan menjadi menakutkan. Awan hitam tebal menutupi langit dan matahari. Kadang-kadang, ada suara gemuruh yang tumpul, dan ada kilatan berwarna darah yang berkedip-kedip. Tiba di sini setara dengan pergi ke tepi laut yang kacau. Kecepatan penerbangan kapal Huayuelu juga menjadi lambat dan hati-hati. Di kapal yang sedang dibangun, Sui berdiri bersandar di pagar, melihat pemandangan yang kacau dan penuh kekerasan seperti akhir kiamat di kejauhan. Lautan surga dan bumi yang kacau ini sangat kacau, menunjukkan pemandangan kehancuran dan kehancuran yang aneh. Pasti ada bencana di laut ini sejak lama, yang sangat merusak tatanan langit dan bumi. Sui berkata pada dirinya sendiri. Angin laut bertiup, meniup jubahnya dan membuat suara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.